Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa baru Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kembali lagi dengan kita di acara Fakultaria 2021. Oke, nama saya Rizky Amalia Junior dari Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2020. Nah, kali ini saya bersama beberapa mahasiswa berprestasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Monggo Mas, silakan perkenalan terlebih dahulu. Ya, dari saya pribadi, nama saya Muhammad Ria Noval dari Program Studi Teknik Kimia angkatan 2018. Saya di sini sebagai mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Teknik. Silakan Mbak, kenalan. Hai mahasiswa teknik, perkenalkan nama saya Alianisa dari Fakultas Kedokteran Umum, Prodi Pendidikan Dokter, angkatan 2019. Perkenalkan, nama saya Ariza Putri Ayoneng Tias dari Prodi Pendidikan Biologi tahun angkatan 2019 sebagai mahasiswa berprestasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan. Nah, di sini ada 3 mahasiswa berprestasi nih teman-teman. Nah, di sini izinkan saya boleh nggak Mbak bertanya-tanya tentang apa sih mahasiswa berprestasi itu ya? Oh, sangat boleh. Oh ya, oke. Pertama dari Mas nih, motivasi terbesar Mas menjadi mahasiswa berprestasi itu apa ya? Kalau motivasi ya, kalau dari saya pribadi, motivasi saya menjadi mahasiswa berprestasi itu tentunya dari orang tua sih. Jadi dari orang tua itu mendorong saya untuk terus berprestasi, karena di kuliah ini tentunya sebuah kesempatan emas. Kalau misalnya kita tidak berprestasi, tentunya ya rugi di kita sendiri, soalnya berprestasi juga sangat penting untuk kelanjutan di jenjang-jenjang berikutnya. Nah, terus juga motivasi lain juga, saya emang orangnya itu ya kayak sering belajar dan sering mengasah ilmu-ilmu yang ada dalam diri saya. Jadi tentunya itu juga menjadi motivasi saya, karena kalau misal ilmu-ilmu yang saya dapat di kuliah tapi tidak saya terapkan di kuliah ini, nantinya ya percuma gitu. Jadi saya ingin menerapkan ilmu-ilmu saya terutama di seleksi mahasiswa berprestasi itu. Jadi seperti itu sih. Terus juga motivasi lain juga, beberapa tokoh yang saya baca di buku-buku itu juga menjadi motivasi saya juga. Oh, berarti orang tuanya sangat mendukung ya Mas? Ya. Mahasiswa berprestasi. Kalau dari Mbak sendiri gimana Mbak? Iya. Kalau saya ada 3 alasan motivasi terbesar saya mengikuti Mawapres. Yang pertama, karena saya mengejar ketertinggalan saya, karena pada waktu itu semester 1 dan 2 itu kan teman-teman kan udah pada daftar UKM, organisasi. Nah, sedangkan saya di semester 1 dan 2 itu memilih untuk mengulang lagi mengejar PTN. Jadi saya ketinggalan dari teman-teman saya di semester 3 yang sudah karirnya panjang di organisasi dan di UKM. Nah, saya di situ ditawarkan untuk bisa menjadi Mawapres, akhirnya saya mendaftarkan diri. Terus yang kedua, karena ada termotivasi di buku yang saya baca oleh Andika Putra Sudarman. Beliau adalah Mawapres Nasional tahun 2014. Dan yang ketiga adalah harus ada selalu kabar baik yang saya sampaikan kepada orang tua saya. Wah, luar biasa motivasinya ya. Terus kalau Mbak gimana nih motivasi terbesarnya? Oke, kalau dari saya sendiri ingat bahasa dari Jawa, kalau misalnya urip itu harus urup. Kalau misalnya kita hidup itu kita harus bisa menyalakan, seperti itu. Jadi ketika saya masih bisa diberikan nafas, ketika saya masih bisa berjuang, ya saya akan berjuang apapun itu dan bagaimanapun itu caranya, selagi dengan cara-cara yang benar ya tentunya. Terus udah itu aja juga. Iya. Oke. Sebelum lanjut nih, boleh sedikit ceritain prestasi apa aja tuh yang udah diraih nih Mas, dari Masnya? Oh, dari saya sendiri? Iya. Ya, kalau dari saya terkait prestasi, sebenarnya saya tidak banyak daripada mbak-mbak yang ada di sini ya. Kalau prestasi yang pertama mungkin saya pernah menjadi juara 1 di kompetisi teknik kimia itu 2 tahun, itu yang menyelenggarakan internal kampus sih, terutama internal program studi. Terus juga saya menjadi juara 1 di seleksi mahasiswa berprestasi tingkat Fakultas Teknik. Terus juga saya menjadi finalis di beberapa lomba-lomba, ya tentunya ya nggak banyak sih, paling 10 mungkin menjadi finalis. Mungkin itu Pak dari saya. Kalau dari Mbak sendiri gimana Mbak? Kalau saya pastinya juara 1 mahasiswa berprestasi FKIP
Yang kedua itu peraih medali perunggu dalam Olimpiade Sains Nasional, dan lainnya masih finalis sih, seperti KN MIPA seperti itu. Kalau dari Mbak? Oke, kalau dari saya sebenarnya lebih banyaknya itu ke publikasi ilmiah ya, karena saya lebih suka ke karya tulis ilmiah. Tapi saya pernah menjuarai juara 1 di tingkat di tingkat universitas, ini karya tulis ilmiah dan Al-Quran, MTQ itu tahun 2020, dan lainnya itu ada juga ini publikasi karya jurnal gitu, bikin jurnal. Nah, itu di tingkat nasional Talamus Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta. Terus selanjutnya itu oral presentasi juga di internasional, dan publikasi karya juga, jurnal lagi di Malaysia, Cyberjaya University of Malaysia. Selanjutnya itu juga publikasi lagi internasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Itu lebih ke Jepang gitu. Tapi kalau misalnya satu kali publikasi biasanya 2 jurnal gitu. Oh, luar biasa ya prestasi yang udah diraih. Nah, dari prestasi tersebut tuh ada cara ataupun perjuangan Mas Mbak tuh kayak gimana gitu biar bisa menjadi prestasi di nasional maupun internasional. Mungkin dari Mbak duluan. Mungkin terus belajar sih, mengasah. Jadi walaupun satu gagal, jadi jangan terlalu larut dalam kegagalan itu. Jadi kita harus bangkit lagi. Terus yang kedua adalah komitmen. Oke, sekarang silakan Mbak. Oke, kalau perjuangannya yang pertama itu karena kampus saya itu terpisah ya dari yang lainnya ya. Saya di ujung sana di kampus 4, dan itu benar-benar cuma anak fakultas kedokteran aja tuh, nggak ada fakultas yang lainnya. Jadi pengetahuan saya dan kayak motivasi saya cuma ada di situ aja, dan padahal mahasiswanya lebih suka ke pembelajaran daripada mencapai karya-karya. Nah, terus saya jalan ke sini, terus akhirnya melihat duduk-duduk di kantin tepi danau, terus habis itu lihat ada ternyata UMS itu bisa bikin mobil juga ya, mini car itu. Jadi kayak wow, ternyata hebat ya UMS itu gitu, nggak sebatas sekecil kampus saya yang saya lihat setiap harinya gitu. Lewat situ kan akhirnya memulai untuk tanya-tanya ke kakak tingkat gimana sih, prestasi apa aja yang pernah mereka raih, gimana perjuangannya kayak gitu. Terus habis itu mulai untuk meniatkan dulu dalam hati kalau oke, ini jalan yang saya pilih, ini yang saya pinginin gitu. Terus habis itu kita melakukan, just do it aja gitu. Ya. Dari Mas sendiri gimana nih perjuangannya? Kalau dari saya sendiri perjuangannya tentunya ya tadi sih, terus belajar ya, karena sumber ilmu itu ya dari belajar. Terus juga harus konsisten dengan apa yang kita lakukan, terus juga komitmen juga benar tadi yang dikatakan teman saya tadi. Tentunya yang terpenting perjuangan itu terus mencoba, jangan takut untuk mencoba. If we never try, we will never know. Berarti dari Mas dan Mbak ini pasti mengikuti suatu ormawa organisasi dan boleh spill sedikit nih cara manajemen waktunya antara kuliah dan organisasi. Mungkin dari Mas sendiri gimana? Oh ya, ya emang saya juga ikut ormawa juga, terus juga kita sebagai organisasi mahasiswa juga tidak luput kewajiban kita untuk terus belajar sebagai mahasiswa, yang juga itu juga merupakan tujuan kita untuk kuliah, dan juga pesan dari orang tua juga kan kalau kuliah di sini juga harus terus belajar. Tentunya manajemen waktu sih tergantung pribadi orang masing-masing sih, karena juga manajemen waktu itu juga merupakan sesuatu yang krusial juga kalau menurut saya. Kalau dari diri saya pribadi tentunya cara manajemen waktu saya itu dengan cara membuat timeline dan planning untuk kedepannya. Karena semisal kita tidak dapat membuat timeline atau planning untuk kedepannya, nantinya kita akan kebingungan untuk mengerjakan mana dulu. Terus nanti kalau semisal udah kebingungan, nanti malah jatuhnya nanti menunda-nunda waktu, itu malah mundur-mundur ke yang lainnya, jadi ngefek ke yang lainnya juga. Ya tentunya kalau dari diri saya pribadi tentunya yaitu untuk timeline dan planning itu sangat penting. Itu juga menjadi jantung dari manajemen waktu itu sendiri kalau menurut saya. Terus juga mengenai skala prioritas, itu juga termasuk dalam manajemen waktu saya, karena misal kita tidak mengetahui skala prioritas mana dulu yang akan dikerjakan, tentunya
ya ngefek ke belakang juga itu. Kalau dari saya itu mungkin. Iya, jadi timeline itu sangat-sangat penting Ya. ya Mas untuk manajemen waktunya. Kalau dari Mbak sendiri gimana untuk manajemen waktunya Mbak? Oke, kalau tadi Mas Raihan lebih kayak ke timelinenya, kalau misalnya saya itu kayak cenderung yang kemageran, malesan kayak gitu, yang nggak terstruktur sama sekali. Ini tidak mencerminkan mahasiswa kedokteran, jadi jangan ditiru. Jadi ya acak-acakan seperti itu ternyata kita tetap bisa loh menampilkan siapa diri kita yang sebenarnya, dan nggak perlu takut untuk itu gitu. Ya kalau misalnya kamu merasa, kamu sadar nih, oh ternyata saya tidak berpola, misalnya saya tadi mendengarkan Mas Raihan kayak tahu, oh ternyata saya nggak berpola seperti itu, tapi kan akhirnya saya mau keluar dari zona nyaman itu untuk berubah. Nah berubah itu nggak harus langsung gitu. Jadi kita bisa berubah sedikit-sedikit gitu. Yang dulunya saya deadline ngumpulin tugas H-1 jam, diundur jadi H-2 jam, mundur lagi jadi H-3 jam. Lama-lama nanti H-1 hari udah ngumpulin tugas gitu. Nah, jadi kayak mulai dari diri sendiri dulu untuk ayo kita berubah gitu. Jangan nunggu orang lain atau motivasi dari orang lain seperti itu. Nah terus habis itu yang kedua itu kita harus tahu prioritas juga tadi yang disampaikan sama Mas Raihan. Tapi lebih kayak ke misalnya nih saya ikut organisasi, kebetulan saya ikut organisasi di Babin ISMKI itu tuh nasional. Terus juga ada yang organisasi di internasional, tapi juga ada yang di UKM. Terus gimana caranya bagi gitu kan? Kita harus tahu dulu porsi kita di sana itu sebagai apa gitu. Di yang nasional sebagai apa, internasional sebagai apa, dan yang di fakultas itu sebagai apa gitu. Saat kita tahu porsi kita bagaimana dan seberapa kita dekat dengan orang-orang di sana, dan kita tahu kegiatan kita tuh apa aja gitu, berarti kita bisa nih memikirkan, oh ternyata lebih penting yang ini dulu, yang ini bisa ditinggal. Apalagi daring kayak gini tuh bisa banget kalau misalnya punya HP 3 gitu, 3-3-nya nyala semua bisa itu gitu. Jadi pinter-pinter aja mengolah gimana caranya gitu. Selagi kita mau, kita bisa gitu. Luar biasa. Jadi nggak terstruktur tapi bisa maju gitu ya Mbak ya. Mungkin dari Mbak sendiri gimana nih? Kalau saya lebih ke orangnya lebih rapi di struktur gitu. Jadi apa-apa dibuat jadwal. Jadi satu ini aktivitasnya apa aja nanti saya tulis di kertas. Jadi apa saja targetnya hari ini saya tulis. Jadi enak aja gitu kalau Jadi kebalikannya dari Oke, selanjutnya tanggapan orang tua nih, gimana saat melihat seseorang anaknya menjadi mahasiswa berprestasi gitu, gimana tanggapan orang tuanya Mas, Mbak? Siapa dulu? Ya silakan Mas. Ya, kalau terkait tanggapan orang tua, tentunya kalau orang tua saya pribadi pasti bangga sih, bangga dan setuju. Ya, coba kilas balik sih, siapa sih orang tua yang nggak bangga dan setuju kalau anaknya itu sebagai mahasiswa berprestasi, terus juga ikut organisasi-organisasi juga, aktif juga, ya siapa sih nggak bangga dan setuju. Nah, tentunya dari orang tua sih pasti sangat bangga dan setuju kalau dari orang tua saya pribadi, dan tentunya sangat mendukung sih, sangat mensupport apa yang akan saya lakukan untuk kedepannya. Berarti dari orang tuanya khawatir nggak kalau nanti misalnya Mas nih aktif nih organisasi aktif apa tuh, ada rasa khawatir nggak? Ini anak nanti lulus atau enggak gitu, gimana Mas? Ya, kalau kekhawatiran tentunya saat saya mengikuti organisasi pertama kali di tingkat program studi itu, waktu saya maba itu pasti ada kekhawatiran. Itu orang tua saya dulu juga kayak melarang-larang gitu awalnya, tapi saya nekat, terus juga saya buktikan kalau misal saya itu bisa, dan akhirnya terbukti kalau misal saya itu bisa membagi waktu antara kuliah dan juga organisasi gitu. Jadi memastikan orang tua gitu ya Mas ya. Oke, dari Mbaknya gimana tanggapan orang tua terkait Mbak menjadi mahasiswa prestasi? Oke, kalau dari saya sendiri tuh orang tua agak khawatir ya. Sebenarnya dari kecil itu orang tua itu ngiranya tuh saya kurang pintar gitu. Karena emang baca tulis itu tuh lebih lama daripada yang lainnya. Kelas 3 itu saya belum bisa baca tulis, belum bisa hitung-hitungan. Sampai SMP belum bisa baca jam. Jadi misalnya jam 18 gitu, saya bingung jam 18 itu jam berapa gitu. Kayak gitu. Jadi khawatir sekali kalau misalnya nanti nggak bisa selesai nih kuliahnya. Padahal ini fakultas kedokteran yang kayak lebih sama-sama susah ya. Sama-sama susahnya sama fakultas teknik kan. Jadi kayak ini bisa apa enggak, beneran bisa apa enggak. Tapi ya kita kalau misalnya kita mau mulai sesuatu, kita harus tetap diskusi sama orang tua ya. Jangan tahu-tahu daftar gitu.
kita tetap harus diskusi dan kita menjelaskan planningnya, kita bakal gimana nih ke depannya gitu. Dan kita harus biasa komitmen sama planningnya kita bikin itu. Kalau misalnya kita nggak bisa nih, apa ya tanggung jawab atau konsekuensi dari apa yang kita langgar, dari komitmen yang udah kita terapkan ke orang tua itu gitu. Oke, Mbak, untuk Mbak sendiri tanggapan orang tua terkait Mbak mengikuti Mawapres ini apa? Kalau saya lihat orang tua saya, di luarnya itu mereka tuh biasa aja. Tapi saya tahu kalau hatinya itu pasti bahagia dan bangga lihat putrinya. Tapi mereka bersikap seperti itu tuh bertujuan untuk saya tuh terus mengimprove diri. Jadi nggak cepat berpuas gitu. Jadi orang tua itu kayak cuek tapi dapatnya bangga sekali gitu punya anak prestasi gitu ya Mbak ya. Nah ini kan lagi masa pandemi nih. Nah kegiatan Mas Mbak tuh selama masa pandemi ini apa aja gitu? Menurut dari Mbak sendiri gimana nih? Oke, kegiatan ngapain ya? Di rumah kayak mahasiswa seperti biasanya, bangun tidur, sholat, mandi gitu kan. Cuma positifnya itu ya lebih bisa ini sih. Kalau saya ya ada dampak positif dari pandemi sendiri tuh bisa ikut organisasi banyak. Dan ini lagi ikut course untuk bahasa Jerman sama Mandarin gitu. Bisa langsung 2 course nih gitu. Padahal bayarnya cuma berapa 50.000 gitu. Bisa ikut 2 course itu kan seru kan. Terus habis itu bisa juga nih yang pada mau coba-coba di Harvard University. Itu kan juga ada course Harvard University. Itu dia ada yang 2 minggu, ada yang 5 minggu kayak gitu. Itu bisa banget dapat sertifikat juga kalau misalnya mau dicairin sertifikatnya. Kalau enggak ya enggak. Saya sih lagi di situ gitu. Biasa. Dari Mbak sendiri gimana? Sama seperti Aulia tadi, saya juga ngikutin itu sih course online dari universitas luar kayak di Harvard, MIT, kalau nggak di Stanford. Nah itu. Terus selanjutnya pertukaran pelajar di Malaysia, e-mobility, ikut organisasi, sama penelitian dengan dosen dan lomba-lomba sih. Menurut Mbak nih, dengan kegiatan Mbak yang sangat-sangat luar biasa banyaknya nih Mbak ya, itu udah produktif atau belum nih? Kalau itu menurut teman-teman saya tuh sangat produktif ya. Tapi saya tuh memandangnya saya masih sempat nonton film, masih sempat ngerjain yang lain. Jadi nggak seproduktif yang dipikirkan teman-teman sih. Saya aja udah kewalahan nih kayaknya. Kalau dari Mas sendiri nih gimana Mas? Kalau saya pribadi ya seperti mahasiswa biasa lainnya sih. Ya kayak tidur, terus makan. Ya gitu-gitulah. Tapi kan di sini saya sudah angkatan tua ya 2018. Tentunya saat pandemi seperti ini saya juga mulai memikirkan tugas-tugas akhir saya. Terus juga tentunya biar lebih produktif juga, nggak cuma tidur makan tidur. Saya juga sering sih kayak mengikuti seminar-seminar, terus juga lomba-lomba juga kan juga di situ. Walaupun kita mengikuti lomba tapi belum berhasil menjadi juara, tapi kan di situ kita mendapat pengalaman yang lebih berharga juga kan. Ya, terus juga saat mengikuti lomba juga kan, walaupun hanya menjadi peserta pun tidak menjadi finalis juga kita mendapat sertifikat yang lumayan juga. Di situ kan sertifikat itu juga sangat berguna juga buat mahasiswa OMS untuk nanti di mata kuliah keterampilan berkehidupan juga kan bisa dikonversi menjadi nilai. Ya itu sih mungkin keseharian saya. Enggak banyak sih. Nggak terlalu banyak sama kayak mbak-mbak yang iya. Oke, terima kasih teman-teman semua sudah melihat video ini sampai akhir dari acara Fakultaria 2021. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Dan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.